Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh harapan. Hari ini saya ingin berbagi cerita. Cerita tentang sebuah langkah kecil, tapi dampaknya semoga bisa jadi besar. Cerita tentang langkah awal baru sebuah gerakan bersama. Cerita tentang menghubungkan dua sisi harapan. Jadi tanggal 14 Mei yang lalu, kita meluncurkan sebuah gerakan yang kami beri nama Aksi Bersama. Ini bukan perusahaan komersial, ini bukan institusi negara, ini bukan partai politik, tapi ini gerakan. Aksi Bersama adalah wadah yang mewadahi orang-orang dari berbagai latar belakang untuk bisa bertemu, untuk bisa beraksi untuk Indonesia. Kenapa namanya Aksi Bersama? Begini, terlalu banyak orang baik di negeri ini yang punya niat, tapi tidak tahu harus memulai dari mana. Dan terlalu banyak pula masalah nyata yang kita hadapi, tapi kita tidak semua bisa langsung ditangani oleh pemerintah. Maka kami hadir sebagai jembatan antara niat baik dengan aksi nyata, antara masalah dengan solusi. Aksi Bersama adalah ajakan untuk tidak tinggal diam, jangan hanya menunggu, tapi mulai bergerak. Jadi apa sebenarnya Aksi Bersama itu? Ini adalah sebuah gerakan sosial gotong royong. Bukan untuk satu orang, bukan untuk satu kelompok, tapi untuk siapa saja yang peduli dan ingin terlibat. Kami ingin memfasilitasi karya nyata, membangun yang dibutuhkan rakyat. Bukan sekedar yang mudah, tapi yang berdampak. Kita bisa mulai dari yang kecil, yang konkret, dan yang sangat dibutuhkan. Dan bisa dilakukan bersama-sama. Bukan proyek-proyek besar yang perlu dana triliunan, tapi proyek-proyek yang langsung terasa manfaatnya. Dan proyek pertama kami adalah membangun jembatan gantung. Beberapa hari yang lalu, kami baru saja menyelesaikan sebuah proyek pertama kami, jembatan gantung di Dusun Cikembang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kami sebut jembatan gantung ini sebagai titian persatuan. Bertahun-tahun warga di sana harus menyeberangi sungai dengan jembatan yang sudah reot, sudah rapuh, sudah lapuk. Bayangkan anak-anak berangkat sekolah harus menyeberangi sungai dengan jembatan reot dan lantai bolong-bolong. Bayangkan ibu-ibu yang sakit atau lansia yang harus dibawa ke puskesmas, menyeberangi jembatannya pun dengan risiko tambahan. Petani yang bawa hasil panen pun harus ekstra hati-hati agar tidak jatuh, tidak rusak. Itu kondisinya. Dan sekarang jembatan barunya sudah berdiri. Aman, layak. Bukan hanya jembatan fisik, tapi jembatan harapan. Banyak yang bertanya, kenapa mulai dari jembatan? Begini jawaban sederhananya. Karena jembatan adalah penghubung. Ia bukan hanya menghubungkan dua sisi sungai, tapi juga dua sisi keterisolasian dengan keterhubungan. Keterlambatan dengan pembangunan, antara harapan dan realisasi harapan. Saat dulu saya bertugas di Jakarta sebagai gubernur, saya pun pernah menemukan sebuah jembatan gantung yang sudah hampir roboh. Letaknya di Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Julukannya di sana adalah jembatan Indiana Jones, karena harus bergelantungan, bergoyang, dan membahayakan saat diseberangi. Setiap hari, anak-anak sekolah, ibu-ibu membawa barang belanjaan atau pekerja yang berangkat ataupun pulang harus lewat di jembatan yang bergoyang dan berisiko itu. Saya ingat betul rasa khawatir warga karena satu kesalahan saja ketika berada di jembatan gantung itu bisa berujung kecelakaan yang fatal. Dan pada waktu itu saya juga tersadarkan ternyata membangun jembatan tidak sesederhana yang dibayangkan. Jembatan itu berdiri di atas sungai Kali Ciliwung yang dikelola oleh pemerintah pusat. Satu sisi adalah DKI Jakarta, sisi lain adalah Jawa Barat. Jadi ada 3 level pemerintahan yang perlu sinkron hanya untuk membangun sebuah jembatan yang kecil. Jembatan untuk dilewati pejalan kaki, sepeda ataupun motor. Realita ini seringkali tidak disadari oleh publik juga. Jadi di balik jembatan reot yang belum dibangun di berbagai pelosok negeri, seringkali ada kerumitan administrasi, soal kepemilikan lahan, soal siapa yang punya kewenangan,
Siapa yang memiliki lahan di situ? Bagaimana soal anggarannya? Nah, karena itu, kita juga jangan mudah menghakimi pemerintah daerah. Kita perlu paham bahwa sering niatnya sudah ada, tapi eksekusinya terkendali. Nah, dalam prakteknya, di Indonesia ini sungai sering dijadikan sebagai batas wilayah. Wilayah antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi. Sehingga kerumitan yang tadi saya sampaikan benar-benar menjadi problem utama. Siapa yang harus nanti mengalokasikan untuk anggarannya, sumber dayanya? Nah, disitulah kemudian kita ingin hadir bersama untuk memberi solusi. Disitulah kemudian kenapa aksi bersama memilih hadir. Bukan untuk menggantikan pemerintah, tapi untuk mengisi celah yang belum sempat terisi. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membantu dan menghasilkan karya nyata yang dirasakan manfaatnya. Jadi, jembatan bukan hanya simbol pembangunan fisik, tapi ini juga simbol perjalanan menuju masa depan. Ketika akses itu dibuka, maka pendidikan jadi lebih mudah dijangkau. Pasar lebih mudah dijangkau, ekonomi menjadi lebih baik. Pelayanan dasar bisa sampai ke pelosok-pelosok desa-desa. Dan kita sadar bahwa Indonesia punya ribuan jembatan yang belum dibangun, yang butuh perbaikan. Bukan hanya di Banten, tapi di seluruh pelosok. Di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, di Nusa Tenggara, di Papua, di Jawa, di berbagai tempat. Dan setiap satu jembatan dibangun, ada ribuan kemungkinan kesempatan yang terbangunkan. Karena itu walau aksi bersama nantinya akan punya banyak jenis karya, tapi kami sepakat bahwa saat ini, di awal ini kita memulai dengan prioritas satu, membangun jembatan gantung. Itu prioritas kita sekarang. Dan kenapa ini kita lakukan? Ya karena jembatan tadi membuka jalan bagi semua yang lain, bahkan bagi perubahan yang lebih besar di tempat itu. Sekarang saya ingin mengajak kepada teman-teman semua. Kalau Anda pernah merasa ingin berbuat sesuatu untuk negeri ini, tapi tidak tahu harus mulai dari mana, mari, aksi bersama ini jadi tempat untuk kita semua. Kalau kita punya waktu, tenaga, keahlian, apapun profesi teman-teman, bisa insinyur, arsitek, tukang batu, pegiat sosial, pekerja kemanusiaan, pegiat media sosial, penulis, desainer, ibu rumah tangga, atau siapapun yang peduli, yang punya harapan yang sama. Kami membuka pintu dan kami mengajak untuk mari bersama-sama. Bahkan untuk teman-teman yang hanya bisa menyuarakan, yang saat ini baru bisa membagikan cerita kepada yang lain, kerjakan itu. Itu adalah bagian dari aksi bersama. Karena ini bukan tentang satu orang, ini adalah tentang kita semua. Jadi, teman-teman semua, aksi bersama ini bukan solusi akhir. Ini adalah solusi awal. Langkah pertama untuk menjahit kembali harapan yang sempat robek. Untuk menunjukkan bahwa kita masih punya kepedulian. Kita masih punya energi. Kita masih punya mimpi dan kita mau bekerja untuk mewujudkan mimpi itu. Saya percaya bangsa ini tidak kekurangan orang baik. Dan kita perlu wadah untuk mempertemukan mereka semua. Mempertemukan orang-orang baik dalam aksi bersama yang nanti akan diwujudkan, dibuktikan dalam bentuk karya-karya nyata. Jadi, mari kita mulai sama-sama. Silahkan kunjungi situsnya aksibersama.or.id. Dari satu jembatan, dari satu desa, dari satu langkah, sambung menyambung menjadi satu untuk Indonesia yang lebih terhubung, yang lebih adil, yang lebih sejahtera. Terima kasih.